S2 kabur. Setelah selesai perkuliahan Lily pulang ke rumahnya dengan perasaan malas. Moodnya semakin hancur karena kejadian di kampus tadi. Saat tiba di rumah Lily melihat ada banyak mobil mewah yang parkir di depan rumah pamannya dan Lily pun segera masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum, ucap Lily. Lily melihat banyak orang di ruang tamu. Waalaikumsalam. Ayo sayang sini duduk. Bibi menyuruh Lily duduk di kursi tamu bersama mereka. Tak seperti biasa Bibi bersikap manis padanya dan Lily melihat ada seorang bapak-bapak seusia pamannya sedang memandanginya dengan tersenyum penuh arti. Lily hanya membalas senyum ketakutan. Lily, kenalkan ini Pak Thomas Mahendra, yang akan menginvestasikan dananya ke perusahaan kita. Ucap paman. Dek, Lily terlihat begitu takut. Lily disuruh paman untuk memberi salam. Namun Lily hanya menundukkan kepalanya. Pak Thomas, ini Lily salah satu putri kami yang akan dinikahkan nanti, kata paman Lily. Pak Thomas tersenyum manis kepada Lily dan dibalas dengan senyuman Lily yang kaku. Ia meskipun dia sudah tua namun terlihat bahwa saat muda bapak itu pasti sangat tampan. Jelas di wajahnya begitu memikat. Lily begitu ketakutan dan itu jelas tergambar di wajahnya. Setelah selesai pertemuan lamaran, Pak Thomas pamit pulang. Lily segera masuk ke dalam kamarnya dan merenungi nasibnya yang malang. Asteris. Sementara itu, setelah pulang dari lamaran, Pak Thomas menemui putra semata wayangnya. Dav, Papa sudah bertemu dengan gadis yang akan kau nikahi 2 hari lagi. Sepertinya dia gadis yang masih begitu polos untukmu. Tapi Papa suka melihatnya. Dia seperti gadis baik-baik. Ini fotonya. Dan namanya Lily, ucap Papa. David memandangi foto yang diberikan papanya dengan wajah malas. David adalah anak tunggal dari keluarga Thomas. Saat ini usianya 27 tahun. Papanya akan mewariskan perusahaan kepadanya setelah ia menikah. Sedangkan David memiliki trauma yang cukup berat di masa lalunya. Pak yang benar saja. David harus menikah dengan bocah ingusan seperti ini, ucap David yang kemudian meletakkan kembali foto itu di atas meja. Dia lebih baik daripada Aura. Kau pasti paham maksud Papa. Jalani saja dulu, ucap Papa. David tak bisa menolak perintah papanya. Pasalnya hanya itu persyaratan yang diberikan papanya sebelum penyerahan perusahaannya kepada David. Asteris. Setelah pertemuan dengan papanya, David pergi ke kafe bertemu dengan teman baiknya. Hei, kenapa wajahmu kelihatan gak seneng gitu Fit? Ucap Rai. Lusa aku harus nikah sama bocah ingusan. Anaknya lumayan manis dan bodinya entahlah dia pakai hijab gue gak tahu persis, ucap David nampak kesal. Wow, nikah dadakan bro? Tanya Rai. Aku kepaksa Rai. Papa ngasih aku persyaratan itu baru akan menyerahkan perusahaan sama aku. Udah nikahin aja tuh bocah. Abis kamu pakai tinggal tendang aja dia, ucap Rai. Gila aja. Mana tega aku sama cewek kayak gitu, ucap David. Gimana ya? Oh buat aja perjanjian kontrak sama dia, saran Rai. Entahlah aku belum kepikiran soal itu. Yang jelas saat ini aku cuma mikir gimana dapetin kepercayaan Papa, ucap David. Apa kamu belum bisa move on? Tanya Rai. Sudahlah jangan ngomongin dia. Aku males, jawab David. Oke, sorry, ucap Rai. Aura David tampak mendung saat Rai menanyakan soal mantan. Rai tahu kalau David belum bisa sepenuhnya melupakan aura mantannya. Asteris. Saat di kamar, David memandangi sebuah foto. Di sana ada 3 orang yaitu David, Aura, dan Mike. Mereka adalah sahabat dari kecil. Saat SMA David dan Aura menjalin hubungan asmara selama 3 tahun. Saat lulus SMA David akan melamar Aura namun ditolak oleh keluarganya karena Aura akan dinikahkan dengan Mike yang notabene adalah sahabatnya juga. Namun keluarga Mike lebih kaya saat itu dan lebih menyedihkan adalah ternyata Aura dan Mike main di belakang David. Kejadian itu terungkap saat David menyambangi rumah Mike dan melihat mereka berdua sedang bercumbu di ruang tamu. Begitu sakit yang dirasakan hati David saat itu mengetahui pengkhianatan kedua sahabatnya itu. Dari situlah awal di mana David menutup pintu hatinya untuk semua wanita yang mengejarnya.
Baginya semua wanita itu sama dan David begitu takut untuk berkomitmen. Saat yang ditunggu telah tiba. Hari ini adalah hari pernikahan Lily dan David. Dan hanya berlangsung akad nikah saja secara tertutup. Sementara di kamar pengantin, Lily tampak cantik dengan balutan gaun pengantin yang syari. Hatinya begitu gelisah saat memikirkan apa yang bisa dia lakukan untuk menggagalkan pernikahan ini. Ting, Lily pun menemukan ide untuk kabur dari pernikahannya. Ia segera mengemasi barang-barang terpentingnya dan hanya membawa tas ranselnya. Semua keluarga berada di depan menyambut mempelai pria. Lily segera berganti baju sport syari dan membuka jendelanya perlahan. Lily pun lompat melewati jendela kamar. Kemudian mengendap-endap pergi dari rumah melewati pagar di halaman belakang dan beruntungnya saat itu tak ada seorang pun yang ada di sana hingga memuluskan aksi kaburnya. Di ruang keluarga nampak seorang pria gagah dengan parasnya sedikit bule. Yaitu David Mahendra sang mempelai pria. Semua keluarga paman Lily terkejut ternyata yang akan menikah itu bukan Pak Thomas melainkan putranya. Saat mengetahui itu Raisa begitu gusar. Dalam hatinya menyesal kenapa bukan Raisa saja yang menikah malah si pembawa sial Lily. Gerutunya dalam hati. Akad nikah pun dilaksanakan dengan sakral dan hikmat. Semua orang mengaminkan doa yang dibacakan untuk kedua mempelai. Kini saatnya mempelai wanita keluar dari kamarnya. Begitu terkejutnya bibi Lily saat melihat kamar Lily sudah kosong dan jendela terbuka lebar. "Papa, Lily gak ada di kamar, Pa," teriak bibi. "Apa?" Keluarga paman Lily begitu malu atas sikap Lily saat itu. Demi menyelamatkan malu keluarga Raisa mengajukan diri untuk menggantikan Lily. Namun David menolaknya. Dari pancaran wajah Raisa pun dapat dibaca bahwa anak itu hanya mengincar harta keluarga David. Kemudian keluarga Mahendra pamit untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah Thomas. "Coba lihat, Pa. Bocah yang papa jodohkan kepadaku kabur saat pernikahan. Itu yang katanya gadis yang baik." Sarkas David. "Sabar, Dav. Mungkin dia belum siap untuk menikah saat ini tapi saat papa melihat raut wajahnya dia seperti gadis yang baik. Hanya perlu waktu untuk membuatnya siap," ucap papa. "Terserah papa mau bagaimana. Yang jelas aku sudah menuruti syarat untuk menikahi bocah itu dan aku menagih janji papa," ucap David. "Kau temukan dulu Lily baru kita bicara lagi," ucap papa yang kemudian pergi meninggalkannya. Papa pun meninggalkan David sendiri di ruang tamu. "Cih, dasar bocah sialan. Awas saja kalau aku bisa menemukan dirimu." David meradang. Saat itu juga David memerintahkan anak buahnya untuk mencari keberadaan Lily. Di lain situasi, Lily kabur dari rumah dan segera mencari tempat penginapan. Tepatnya di sebuah kos-kosan cewek dan ia menginap di sana. Keesokan paginya, Lily bersiap menuju kampusnya. Lily sudah menebak. Pasti anak buah Pak Thomas akan mencarinya meski bersembunyi di lubang semut sekalipun. Lily pun menutupi wajahnya dengan masker saat pergi ke kampus. Ternyata benar di depan gerbang telah berdiri pria-pria bertubuh besar dan menyeramkan berdiri di sana. Lily mencoba menenangkan dirinya agar tidak terlihat gugup. Saat akan masuk ke kampus Aldo berjalan melewati Lily. Dengan refleks Lily memegang lengan Aldo yang menggunakan alma mater. Aldo pun bingung. Siapa yang memegang erat lengannya? Lily pun memberi kode kepada Aldo. Ya terpaksa Aldo pun mengikuti mau gadis itu. Lily berhasil melewati penjaga-penjaga itu dengan mudah. Tapi ia kini harus menghadapi Aldo yang seakan tak mau melepaskannya. "Sini ikut aku." Balik Aldo menggeret lengan Lily dan mereka berada di sekretariat. Lo siapa? Main gandeng-gandeng gue?" Sarkas Aldo. Lily pun membuka maskernya. Aldo begitu terkejut melihat Lily. Orang yang sudah menolaknya dan tadi begitu erat menggenggam lengannya. "Lily," ucap Aldo kaget. "Maaf ya Kak Al. Aku tadi gak sengaja ngelakuin itu, karena aku takut sama orang-orang tadi," ucap Lily. "Emangnya kenapa dengan mereka? Apa kamu punya hutang?" tanya Aldo. "Keluargaku yang punya hutang. Sekali lagi aku minta maaf dan terima kasih telah menolongku," ucap Lily. Kemudian Lily meninggalkan Aldo sendiri di ruang sekretariat.
Aldo masih tak percaya apa yang dirasakan saat ini. Jantungnya berdegup kencang saat menatap wajah Lily yang sendu. Seakan ia ingin menjadi penguatnya saat ia dalam masalah. Lily masuk ke kelasnya dan mengikuti perkuliahan. Setelah selesai perkuliahan, Lily segera pamit kepada Gita. Ia berpesan bahwa jika ada orang yang menanyakan soal dirinya jangan sampai dikasih tahu kepada mereka. Gita pun menuruti permintaannya. Lily langsung menutup wajahnya menggunakan masker. Lily berjalan menuju gerbang depan, ternyata pria-pria itu masih berada di pintu gerbang. Lily segera membalikkan badannya dan ingin segera kabur. Namun sayang salah satu di antara mereka ada yang melihat gelagat mencurigakan dan akhirnya mereka mengejar Lily. Kemudian terjadilah aksi kejar-kejaran di kampus itu. Saat Aldo melihat kejadian itu ia segera ikut mengejar Lily. Lily menuju gerbang belakang kampus dan akan segera kabur. Ia melihat ada sebuah mobil diparkir dekat gerbang keluar. Kemudian dia mendekat dan Lily melihat ada seseorang di dalam. Tok, tok, tok. Lily mengetuk jendela mobil. Lelaki itu membuka kaca mobilnya. "Please tolong bukakan pintu mobilnya Om," ucap Lily. David pun membuka pintu mobilnya. Lalu Lily langsung nyelonong masuk dan bersembunyi di bawah bangku penumpang. David melihat para anak buahnya sedang ngos-ngosan setelah berlari. Mereka melihat ada mobil tuanya dan David memberi kode perintah untuk kembali. Setelah situasi aman. "Hei, situasi sudah aman. Kau siapa?" tanya David. Lily pun bangun dari persembunyiannya dan duduk di kursi penumpang. Dibukanya masker yang menutupi wajahnya. "Dek," David begitu terkejut melihat ternyata bocah yang dia cari malah menyerahkan diri padanya. "Maaf ya Om. Saya tadi dikejar-kejar penjahat jadi saya numpang bersembunyi di mobil Om," kata Lily. "Aku bukan ommu. Panggil aku David. Dan di dunia ini gak ada yang gratis. Kau harus membayarnya," sarkas David. David segera menjalankan mobilnya. Lily begitu kaget saat David membawanya pergi. "Om tolong turunkan saya di sini," pinta Lily. "Pilih ikut aku atau ku lempar ke pria-pria tadi yang mengejarmu," ucap David. Lily langsung terdiam dan tak protes lagi. Akhirnya sampailah mereka di sebuah rumah unik dan minimalis. Lily yang melihat rumah itu begitu sangat takjub. "Ini rumah Om ya?" tanya Lily. "Sudah kubilang jangan panggil aku Om," ucap David kesal mendengar Lily memanggilnya Om. "Baiklah David. Ah, tapi rasanya gak enak panggil nama. Secara kan Om lebih tua dariku. Aku panggil Kak aja kali ya biar gak tua-tua banget," ucap Lily. "Terserah," sarkas David. Jutek bener," sarkas Lily pelan tapi David bisa mendengarnya. David tidak menggubris ucapan Lily dan memilih memasuki rumahnya. Kemudian David mengajak Lily masuk ke dalam rumah. "Kak David, ngapain bawa aku ke sini?" tanya Lily. "Bayar hutang kamu," jawab David. "Hah, hutang apa Kak?" tanya Lily bingung. "Tadi aku udah menyelamatkan hidupmu dari kejaran penjahat. Maka kau harus bayar," ucap David. "Ya ampun Kak, perhitungan banget sih. Lagian aku juga sebentar kok sembunyinya," sarkas Lily. "Udahlah jangan banyak omong. Cepat buatkan aku minum di dapur," perintah David. Lily pun menuruti perkataan David. Ia berjalan menuju dapur dan dilihatnya isi kulkas penuh bahan makanan. Lily pun membuatkan es jeruk lemon dan membawanya ke ruang depan. "Ini minumnya," ucap Lily sembari menaruh gelas di atas meja. David segera meminum es buatan Lily. Ternyata es itu begitu segar. "Namamu siapa?" tanya David yang pura-pura tidak mengenal Lily. "Lily Kak," jawab Lily santai. "Kau tinggal di mana?" ucap David. "Aku cuma anak kos-kosan," jawab Lily. "Jadi saat kabur bocah ini menginap di kos-kosan rupanya," gumam David dalam hati. "Karena kau berhutang nyawa padaku. Maka sebagai gantinya kau harus tinggal di sini menjadi asisten rumah tangga selama yang aku mau," ucap David. "Hah, gila apa ya? Terus kuliahku gimana? Jarak dari sini ke kampus itu setengah jam. Terus apa kata orang jika dalam satu rumah ada pria dan wanita yang tinggal satu atap tanpa adanya ikatan? Kumpul kebo itu namanya. Ogah ah," ucap Lily menolak. "Kan di sini cuma jadi asisten rumah tangga.
Dan setiap bulan kamu dapat gaji 10 juta. Gimana? Ucap David. Apakah 10 juta? Ucap Lily terkaget-kaget. Tapi, aku tahu. Kak Dav punya duit banyak. Namun aku gak mau kayak gini caranya. Aku punya agama yang selalu ada dalam hati dan jiwaku. Ucap Lily sendu. Kamu kan bisa tinggal di kamar tamu atau kamar pembantu juga boleh. Aku tak akan berbuat macam-macam, tenang saja. Ucap David cuek. Janji. Ucap Lily. David hanya berdehem. Oke kalau gitu aku setuju. Jawab Lily dengan senang. Setelah perdebatan mereka akhirnya Lily bersedia untuk bekerja di rumah David sementara David tersenyum penuh kemenangan karena tanpa harus repot-repot lagi mencari Lily. Dia sudah menyerahkan dirinya sendiri. Sebentar lagi David akan mendapatkan apa yang diinginkan dari papanya.